ini bukan masalah gender gitu ya, tapi masalah kita mau atau tidak mau gitu ya. Iya, itu. Jadi seperti halnya yang Kartini pernah sampaikan ya, jangan katakan saya tidak dapat, tapi katakan bahwa saya mau. Hey engineer, selamat bergabung kembali di IKTechSide Podcast. Program podcast yang akan membuka cakrawala pandang yang lebih luas, bukan hanya sekedar dunia infrastruktur, tapi memberikan pandangan yang luas terkait dengan dunia civil engineering dalam segala aspek kehidupan manusia. Bergabung kembali pada kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa di edisi khusus, edisi perempuan dalam rangka Hari Ibu. Kita mengundang sosok yang luar biasa, Mbak Aji Prasetyanti, Direktur Utama Karya Infrastruktur. Selamat bergabung. Terima kasih Sehat, Mas Farid. kabarnya Alhamdulillah baik. sehat. Proyek-proyeknya lancar. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, dunia jasa konstruksi, dunia teknik sipil ya, ini kan identik dengan dunia laki-laki ya. Perempuan hanya sedikit saja. Menurut Mbak Aji, apakah sekarang perempuan mempunyai kesempatan yang sama dibanding laki-laki dalam hal karir berkiprah di dunia jasa konstruksi? Ya, baik, terima kasih Mas Farid. Jadi kalau kita bicara kesempatan dulu ya, kesempatan perempuan di dalam dunia kerja, sekarang ini sudah dibuka selebar-lebarnya. Jadi dari data yang ada, partisipasi perempuan di dunia kerja dengan segala bidang itu dari data penelitian tuh 53%. Oke, secara keseluruhan ya, bidang ya. Bidang, cukup berimbang. Tapi ya. Kemudian kalau di klaster di jasa konstruksi itu hanya 2%. Nah ini hanya 2%. Terbukti ya dari data bahwa memang tidak begitu banyak nih ya. Tidak begitu banyak. Nah kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, Australia itu lumayan 12%, Amerika 9, Malaysia 9. Nah ini Indonesia yang masih di bawah rata-rata negara-negara lain ya 2%. Yang tumbuh dunia jasa konstruksinya. Iya. Terus mungkin karena saya klaster BUMN, saya pengen sedikit cerita ya. Jadi dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN juga mencanangkan perempuan untuk duduk di jajaran manajemen itu 25%. 25%? Ya, 25%. Nah saat ini itu baru 20,88. Jadi masih ada gap sekitar 4% yang harus diisi. Artinya itu juga semua bidang ya. Semua bidang semua ya? Bidang. Bukan hanya jasa konstruksi, BUMN ya? Semua bidang. Jadi ada bidang perbankan, terus kemudian jasa transportasi, terus kemudian pertanian, semua klaster yang ada di dalam BUMN. Tapi lagi-lagi kalau kembali ke jasa konstruksi nih, khususnya nih kalau yang di perusahaan kami Utama Karya lebih dari 2%. Kami di angka 12%, Mas Farid. Luar biasa. Artinya Utama Karya Infrastruktur dalam hal kesempatan berkarir di kalangan teman-man perempuan sudah di atas rata-rata ya, 12% dibanding rata-rata nasional yang hanya 2%. Iya, di HK Group. Di HK Group, luar biasa. 12%. Apalagi tadi Pak Menteri menyampaikan angka di 25% ya. Ya wajar lah, harusnya sudah bahkan bisa tercapai itu. Di dunia partai politik aja sekarang mensyaratkan caleg itu harus 30% wanita ya. Jadi ini artinya pemerintah baik itu Kementerian BUMN maupun segala sektor sudah memberikan kesempatan mendorong untuk para perempuan untuk bisa berkarir di segala aspek ya. Nah, kembali kepada anggapan masyarakat ya terkait dengan dunia industri konstruksi, profesi yang sangat kental dengan laki-laki ya. Jadi pekerjaannya yang keras, berat, kemudian kotor, sementara perempuan ini kadang-kadang dipandang tidak memiliki fisik mental yang sama. Nah, pandangan Mbak Aji gimana nih?
Mungkin itu mitos ya. Mitos. Karena aku setuju kalau itu mitos. Namanya obat kuat tuh nggak ada obat kuat untuk perempuan, adanya obat kuat untuk laki-laki ya gitu. Itu makanya bener setuju aku kalau mitos itu. Jadi itu mitos ya. Karena tidak terbuktikan ini. Gitu. Obat kuatnya ya yang beli laki-laki, malah obat kuat untuk perempuan nggak ada. Jadi gini, mungkin kalau pandangan saya ya, kita bicara takdir. Ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Takdir udah nggak bisa diapa-apain nih takdir. Nah, takdir. Nah, kemudian setelah takdir ini kan ada amanah nih yang harus di masing-masing orang itu kan gitu kan ya. Nah, tadi apakah dia menjadi ibu, apakah dia juga di situ ada menjadi pemimpin di unit kerjanya kan gitu. Nah, itulah yang berkelanjutannya di situ gitu. Nah, kemudian bagaimana kita itu bisa tadi itu kuat dan tidak kuat gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara kerja gitu ya, tidak tergantung dari gender, tetapi tergantung dari kompetensi masing-masing. Performance ya. Iya, Dan terbukti jadi orang nomor 1 di HKI kok, perempuan kok. Nah, tadi kompetensi juga mungkin bisa sama nih, bisa semuanya juga bisa berusaha untuk menambah kompetensi baik laki-laki maupun perempuan. Cuman tadi kita ada takdir itu ternyata ada plus-plusnya untuk wanita menurut saya ya, untuk perempuan ya. Jadi kita tuh ditakdirkan lebih teliti, lebih peduli, ya kan. Terus mungkin lebih fleksibel cara kita berkomunikasi. Dengan begitu kita bisa lebih berempati. Nah, saya kira faktor-faktor yang lebihnya tadi kita sebagai takdir perempuan, itulah yang menjadi nilai tambah kita dalam mengelola organisasi. Artinya di lingkungan Hutama Karya Group saja sudah terbukti ya, paling tidak ya, perempuan mempunyai kesempatan yang sama, bahkan mempunyai nilai tambah tadi terhadap kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi tidak benar ya kalau perempuan yang dipandang mungkin tidak cukup mempunyai kemampuan untuk melaksanakan mengelola proyek-proyek yang di dunia jasa konstruksi ya. Mungkin mitos itu terbentuk mungkin begini Mas Farid, kan tadi ya bekerja waktunya memang tidak terbatas gitu ya istilahnya ya, karena memang kalau kita targetnya kan stressing terhadap target, kualitas waktu dan sebagainya ya. Jasa konstruksi kan sedemikian ketat jadwalnya. Terus kemudian kita juga tidak bisa hanya on day saja, kita memang juga harus turun ke lapangan seperti itu. Sementara perempuan ini ada siklus-siklus yang kadang bulanan seperti itu. Terus yang ketiga, kalau kita juga sudah berkeluarga, punya anak-anak kan juga ada butuh perhatian juga kan gitu. Nah, mungkin itu. Tapi di luar itu dengan tantangan-tantangan yang tadi, saya kira perempuan-perempuan juga bisa membagi waktu dengan baik gitu. Nah, artinya Mbak Aji sekarang menjadi orang nomor 1 di HKI Infrastruktur. Tentunya pasti dikenal banyak ya sama karyawan-karyawannya ya. Merasa gitu nggak? Sudah orang nomor 1 masih kenal dengan teman karyawan-karyawan di bawah nggak? Harus. Sama nguji nih, nggak percaya nih bener. Kira-kira ada kenal nggak ya dengan karyawan-karyawan yang ada? Siapa? Ya coba nih tayangin Mas nih. Kenal nggak? Jangan dilihat namanya nih. Iya, ini Pak Satpam yang selalu bukain lift kalau saya. Liftnya khusus ya. Aku kalau main ke kantor Grup, liftnya khusus untuk direksi ini. Ini coba kita lihat statementnya Mas Casyana ini. Pak Cas. Ibu Aji itu adalah wanita yang baik. Beliau juga sebagai penyayang dan pekerja keras. Oh, aduh, penyayang, pekerja keras. Tapi ini karena sering berhubungan, kalau mau masuk lift tiap hari artinya ketemu. Coba yang lain deh. Ada yang kenal nggak? Tadi ada namanya sih, aku belum yakin. Kadang-kadang kalau udah jadi direksi lupa deh sama yang di bawah. Ini siapa nih? Ini Mas Medipta. Bagian apa dia? Supply chain. Supply chain. Coba siapa sih?
testimoninya. Ini anchornya HK ini untuk Anchornya support. dia, andalan ini berarti ya? Andalan untuk support pengadaan barang dan jasa dia. Coba, Bu Eci adalah wanita yang tangguh, tetapi pada saat yang bersamaan juga sangat mengayomi kepada kami. berarti mengayomi ya. Kalau sudah jadi orang nomor 1, kalau nggak ngayomi ya nggak dicintai sama karyawan. Coba yang lain ada lagi nggak? Nih, saya mau ngetes ini. Kalau ini? Naomi. Oh, Naomi. Naomi bagian apa ini? Coba. Sekretaris. Oke. Sekretaris. Apa nih testimoninya terkait dengan Mbak Aji ini? Menurut saya, Ibu Aji adalah sosok yang she gets it all. Beliau tegas, teliti, efektif dan efisien, tetapi juga empatik, mudah memaafkan, dan bisa bersenang-senang. Bu Aji merupakan leader yang dekat dengan kita semua, mulai dari yang senior maupun sampai dengan yang muda. Beliau bisa sangat enjoy bekerja dengan teman-teman muda. Dan itu merupakan hal yang luar biasa menurut saya, karena dari situlah beliau sangat-sangat menghargai berbagai macam inovasi-inovasi atau pendapat dari teman-teman muda. Nah, kemudian beliau juga sosok yang sangat helpful, kemudian open mind, kemudian beliau juga sering memperhatikan semua aspek yang ada di HKI. Jadi semua aspek tuh nggak luput dari perhatian beliau. Jadi kita merasa sangat-sangat diperhatikan dan juga disupport. Beliau adalah leader yang hebat dan beliau bisa dikatakan salah satu pemimpin wanita di Utama Karya yang bisa menjadi role model bagi kita semua. Terima kasih Ibu, sukses dan sehat selalu. Nah, ini berarti menguatkan tadi yang Mbak Aji sampaikan bahwa lebih teliti dan lebih fleksibel ya dalam berkomunikasi. Oke, ada lagi nggak ya? Nah ini nih. Si Fajar ini. Ini siapa di bagian apa nih? OB. Oh, OB. Bahkan sama OB-nya saja Mbak Aji ini kenal luar biasa. Apa coba testimoninya sih? Ibu Aji orangnya itu ulet, tekun, jadi seolah-olah tuh bisa memberi motivasi bagi para anak muda yang ada di kantor. Oke, wah tekun, jangan-jangan pulangnya malah paling belakangan. Jadi dia nggak berani pulang nih kalau Mbak Aji nggak pulang duluan ya. Nah, tadi saya ingat statementnya Mbak Aji bahwa bagaimanapun juga sebagai perempuan mempunyai kodrat yang tidak kalah mulianya selain berkarir adalah terhadap keluarga. Ini saya pengen sedikit ngerti nih Mbak Aji bagaimana memanage begitu waktu yang terbatas karena tugas-tugas dari perusahaan dengan waktu yang sangat sempit, apalagi Jakarta cukup banyak tantangannya. Iya. Gimana? Iya. Jadi gini Mas Farid, semua itu kan perlu ditata gitu ya. Kita ada namanya ya, ada support sistem kita sendiri dan juga kita menciptakan support system untuk kita gitu ya. Support system itu kalau di keluarga itu suami, terus kemudian ada mbaknya, guru lesnya gitu ya. Dan juga dalam hal ini saya juga melibatkan saudara-saudara kandung saya meskipun tidak satu kota dengan teknologi yang sekarang ini gitu ya. Anak-anak saya bisa berkomunikasi dengan budenya, dengan omnya ketika saya pada posisi yang tidak bisa langsung iya, pada ada hal-hal yang ketika saya harus ada tugas khusus seperti itu. Tapi di sisi yang lain support sistemnya juga bisa dari teman-teman yang ada di kantor. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara hari kerja tuh kita nggak ada Sabtu Minggu gitu. Karena kan kontrak kita hari kalender ya, jadi kita juga membiasakan diri dengan teman-teman yang di kantor juga gitu kan. Kadang-kadang perlu nanti kita meeting hari ini. Tapi ketika saya kebentur bahwa saya harus ada mendampingin anak saya atau seperti apa, nah itu saya minta dibantu dari teman-teman. Jadi support system tuh perlu kita bangun baik dari internal, maksudnya memang dari lingkup keluarga maupun dari teman-teman. Tapi itu bisa tercipta karena memang ya
kita juga ada hubungan baik dengan teman-teman. Artinya kita juga dalam pergaulan ini kan kita juga tidak semata-mata ketika kita bicara organisasi ya saklek kerja-kerja. Karena di situ di dalam organisasi kan ada unsur manusia. Sehingga kita istilahnya nguwongke gitu. Aku setuju kalau soal teman-teman karena zaman kuliah itu Aji ini paling helpful lah. Kalau ingat kalau kuliah catatannya itu beredar kemana-mana, dipinjem ke fotokopi baru sampai padahal besok harus ujian sampai terakhir sendiri yang kesulitan mempunyai ini. Nah masih ingat nggak kira-kira dengan teman-teman kuliah? Saya coba pengen dapat kira-kira siapa ini teman kuliah yang bisa memberikan testimoni ini? Siapa ini coba? Eti, ini soulmate. Ini dulu direktur Indah Karya juga, gitu ya. Sekarang ke DHK lagi. Apa testimoninya nih tentang si Eti ini? Ayo. Halo, assalamualaikum. Sukses untuk Lur Aji. Engkau adalah sahabat bestie aku yang paling the best. Saya tahu kamu sukses hari ini. Perlu proses yang sangat banyak sejak dulu sampai dengan sekarang. Kita ingat pada saat kita kuliah dari awal, kemudian kita lulus kuliah, kamu berjuang di tempat lain, aku di tempat yang lain juga. Habis itu kita bisa kembali bersama lagi dan kita bisa berjuang untuk perusahaan kita. Dan saat itulah kita tambah dekat. Suka dan duka kita lalui bersama ya, Lur Aji ya. Dan sampai dengan saat ini, engkau penyemangat untuk kita semua, terutama saya. Pada saat saya khususnya keresahan, kesulitan, dan semua engkau beri semangat untuk kami. Mungkin teman-teman yang lain, tidak hanya saya saja, tetapi saya rasakan engkau lah yang paling the best. Sukses Lur Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang, ini memang saya rasakan Aji ini bukan hanya teman yang baik saja suka berbagi, tapi penyemangat dan di saat beberapa teman yang mungkin banyak masalah, sedang baik di karir maupun di hal yang lain, sering menjadi figur yang menyemangati. Dan juga dari kuliah sudah terkenal nilainya bagus, tapi juga masih nggak yakin. Aku pengen saya ngerasakan kan hanya pada saat kuliah. Dulu bagaimana aku pengen lihat dari yang lain nih testimoninya nih, coba kita hadirkan. Ya siapa ini? Kakakku. Ya, ini kakaknya Mbak Aji ya, Profesor Aji juga namanya, Profesor Aji Prasetyaningrum, ini guru besar Fakultas Teknik di Universitas Diponegoro. Teknik kimia. Teknik kimia ya beliau ya. Oke. Saya ingin mendapatkan testimoni beliau terkait sejak kecilnya kayak apa sih? Karena saya nggak melihat langsung. Coba Mas Produser bisa ditayangkan. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa padat, setiap pagi dia menyiapkan bekal untuk anaknya, juga untuk memasak ya, untuk suaminya. Dan kemudian setelah pulang dari kantor, dia akan memeriksa kembali pekerjaan rumah untuk anak-anaknya, kemudian mempelajari lagi atau memberi pelajaran kepada anak-anaknya untuk materi pelajaran keesokan harinya. Wih, masih sempat lo masak, Ci? Iya. Bener? Iya. Buset, enak banget suamimu nih, Ci. Menunya apa? Masaknya masak berat, dimasakin si Mbak atau masak sendiri nih? Masak sendiri. Oh, oke. Si Mae pokoknya diambil yang lain sih, Mas. Artinya kalau sarapan nggak lo masakin, suamimu nggak mau nih ya? Anak, terutama anak ya, bekal ya. Oh, luar biasa ini. Tapi berarti jangan-jangan lo ikut ini nih, kursus memasak singkat gitu ya? Atau tinggal ngangetin aja gitu? Enggak, ya masakan resep keluarga. Resep keluarga ya? Yang simpel-simpel aja. Aduh. Karena aku ngerti banget sih, seneng banget soal kuliner ya, anak-anak di rumah ya sama suami ya. Tapi luar biasa nih, pasti ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa
di tengah kesibukan sebagai top manajemen, Mbak Aji ini masih bisa menyempatkan waktu, selalu menghadirkan sarapan yang enak buat keluarganya. Nah, aku pengen dapat testimoni yang lain nih. Manage-nya gimana nih? Karena mereka kan pagi, artinya padahal lu pulang lebih lama, sudah larut, bangun lebih pagi ya. Gimana nih? Aku pengen dapat sedikit tips. Mungkin sumber kekuatan itu kan pertama dari yang di atas ya. Jadi selalu menjaga konektivitas dengan yang di atas. Saya kira itu ya. Dan saya meyakini dengan begitu saya menjadi lebih sehat jiwa maupun fisik. Gimana saya harus keliling-keliling gitu ya. Kalau itu kan juga tadi ya, fisik kan juga harus tersupport bener ya, kesehatan fisik. Jadi menjaga konektivitas dengan yang di atas. Terus kemudian dengan itu saya kira ketika sudah begitu ritme itu berjalan dengan sendirinya gitu ya. Tapi memang saya ngerasa kalau ada aja gitu ya yang selalu Allah tunjukkan bahwa ada warning kadang-kadang gitu ya, early warning gitu ya, dengan kita selalu dekat dengan yang di atas. Kadang-kadang ketika kita menghadapi satu masalah gitu ya Mas Farid ya, ya nggak tahu ada aja jalannya dari mana-mana gitu. Dan ya itulah yang membuat kita semakin mendekatkan diri, yakin bahwa selalu ada pertolongan yang di atas. Keluarga begitu mendukung, dunia di kantor juga bagus ya. Nah, tapi kan Mbak Aji sebagai orang nomor 1 ini apapun kan pasti paham bahwa karyawan perempuan ini kan cukup rentan. Apakah bahkan sering mengalami diskriminasi. Nah, bagaimana pandangan Mbak Aji terkait benar nggak sih perempuan itu mengalami diskriminasi di dunia jasa konstruksi, baik itu misalnya rentan terhadap pelecehan secara verbal maupun fisik, yang rekan kerjanya terus terang kan banyak laki-laki. Pendapat Anda gimana, Mbak Aji? Saya kira tidak hanya di jasa konstruksi saja ya. Jadi memang perempuan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki. Dan saat ini kita ada namanya kebijakan terkait dengan respectful workplace policy. Dan itu juga workplace policy. Jadi bagaimana kita melindungi seluruh pekerja kita supaya dia menjadi lebih aman lagi, tidak kena diskriminasi dan juga tidak kena pelecehan, harassment juga. Nah, ini juga kebijakan yang turun dari kementerian juga gitu ya, dan Kementerian BUMN dan diturunkan ke kita gitu. Dan ini sudah kita lakukan. Nah, memang Mas Farid, atas pelanggaran RWP ini kita juga lakukan tindakan tegas gitu. Sampai ada yang memang dikeluarkan, diturunkan dari jabatannya seperti itu. Dan itu kita declare secara tegas ke ke lingkungan, sehingga itu memberikan efek jera gitu. Kembali ke keluarga ya. Jadi kalau tadi di dunia kerja begitu banyak tantangannya, keluarga, orang tua itu kadang-kadang memang memberi inspirasi ya. Saya meyakini itu. Nah, mungkin testimoninya yang di sini pun juga demikian. Bagaimana Mbak Aji bisa, keluarga dan orang tua bisa menjadi inspirasi, bahkan salah satu tugas utama kita berbakti. Coba aku pengen teman-teman produser bisa ditayangkan. Adik saya dulu, waktu itu masih pegawai baru di Utama Karya, itu sudah menabung. Kemudian alhamdulillah bisa memberangkatkan haji kedua orang tua kami, dan alhamdulillah kita bisa berangkat haji bersama-sama. Wah, luar biasa. Pada saat masih karyawan baru saja lo sudah mulai nabung gitu ya, dengan tujuan pengen nantinya bisa memberangkatkan haji kedua orang tua. Apa ini yang menyemangati Aji bisa seperti itu? Iya, kalau kita
ridho orang tua kan ridho Allah. Oke. Pasti terharu sekali kalau kita sudah bicara soal orang tua ya. Itu Anda lakukan sampai berapa tahun itu mengumpulkan seperti itu? Itu saya masuk kerja tuh tahun 95, terus saya kuliah 2 tahun. Jadi saya off 98, baru kembali lagi bekerja, terus kemudian naik haji kita tahun 2006 Om. Oke, jadi konsisten lu tiap sisihkan untuk itu ya, komitmen supaya bisa itu ya. Luar biasa sekali. Jadi benar yang disampaikan tadi bahwa ridho dari seorang ibu maupun orang tua kita itu juga nantinya akan memberikan kemudahan dalam kita melangkah maupun berkarir ya. Oke, terima kasih, banyak inspirasi nih yang bisa kita terima di session khusus terkait dengan perempuan. Semoga para engineers kalangan perempuan, Anda semua jangan khawatir terhadap karir, prospek. Ternyata Mbak Aji ini sudah membuktikan bahwa bisa menjadi orang nomor 1 di PT di BUMN, perusahaan yang cukup besar, PT Hutama Karya Infrastruktur. Terima kasih Mbak Aji atas inspirasinya di edisi khusus spesial terkait perempuan. Mungkin saya boleh memberikan ada closing statement? Ada satu ya. Gimana? Jadi sekali lagi bahwa ini bukan masalah gender gitu ya, tapi masalah kita mau atau tidak mau gitu ya. Iya, itu. Jadi seperti halnya yang Kartini pernah sampaikan ya, jangan katakan saya tidak dapat, tapi katakan bahwa saya mau. Jangan katakan saya tidak dapat, katakan katakan saya mau. Saya mau. Iya. Oke. Keren sekali nih. Ini ternyata ucapan Kartini yang menjadi inspirasi Aji bisa melangkah dan menancapkan karir sampai menjadi orang nomor 1 ya. Terima kasih. Sekali lagi, hey engineers, selalu subscribe dan like, komen di IKA TechSide Podcast. Terima kasih. IKA TechSide, inspiring new insight.